Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita itu banyak sekali kenikmatan, dan antaranya nikmat sehat dan nikmat iman, yang dengan kenikmatan tersebut kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali melaksanakan perkuliahan online di pertemuan ke-11. Kali ini kita menginjak di materi tentang pemikiran pendidikan Islam Ahmad Dahlan. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri salah satu ormas besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, tepatnya tahun 1912. Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh pembaharu yang konsen di bidang pendidikan dan juga bidang sosial sebetulnya. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu organisasi tajdid atau pembaharu dalam Islam ini dipelopori oleh Muhammadiyah yang notabene didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pembaharuan bukan dalam arti memperbaharui ajaran, tetapi mempurifikasi atau memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam yang mungkin sebelumnya berdasarkan beberapa pendapat para ahli sejarah sudah mulai terkontaminasi oleh tradisi dan budaya-budaya yang ada di Indonesia saat itu. Nah, tokoh Ahmad Dahlan ini hadir yang kemudian membangun peradaban Islam dengan memurnikan kembali ajaran Islam gitu. Nah, sebelumnya diketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada mudanya ini bernama Muhammad Darwis ya. Ia ini berasal dari keluarga berpengaruh dan terkenal di lingkungan Kesultanan Yogyakarta, yang memang secara biografis silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Maulana Malik Ibrahim, salah satu raja begitu. Dan juga Ahmad Dahlan ini merupakan sosok yang konsen di bidang keilmuan, khususnya pendidikan agama dan Islam gitu. Ahmad Dahlan ini menilai bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan coba pelajari biografi secara singkat ya. Nah, Muhammad Darwis ini dilahirkan dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dengan Nyai Haji Abu Bakar pada tahun 1869 di Kauman, di Yogyakarta, yang menurut pengamatan seorang G.F. Piper pada waktu itu merupakan tempat tinggal orang-orang soleh katanya. Kauman itu merupakan tempat tinggal orang-orang soleh. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam ilmu nahu, fikih, dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Muhammad Darwis itu pergi ke Mekah tahun 1890 untuk belajar agama, lamanya selama 1 tahun, atas bantuan dana dari kakak perempuannya yang kaya. Dan memang pengaruh-pengaruh Islamnya itu mulai muncul ketika Ahmad Dahlan sepulang dari Mekah. Nah, setiba di Indonesia, beliau kemudian menjadi khatib tetap di Masjid Keraton Yogyakarta
dan memanfaatkan serambi masjid untuk mengajar. Jadi, nah, sepulang dari Mekah ini, Muhammad Darwis itu berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Nah, sekitar tahun 1903, Ahmad Dahlan ini kemudian berkunjung kembali ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang kedua dan menetap di kota Mekah itu selama 2 tahun. Nah, kesempatan itu digunakannya untuk belajar ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya dari Kiai Mahfud Termas dan Said Babushel. Kemudian ilmu hadis dari Mufti Syafi'i, ilmu falak dari Kiai Asy'ari Bacaan, dan ilmu qiraah dari Syekh Ali Musri. Pada tempat ini kemudian Dahlan sempat pula melakukan diskusi dengan para ulama Nusantara yang lain, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi ya dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih Kumambang dari Gresik. Jadi memang kultur keilmuan Islam sudah terbentuk selama Ahmad Dahlan belajar di kota suci, di kota Mekah begitu. Sudah terbentuk intelektualisme dalam ilmu-ilmu agama karena banyak berdiskusi dan banyak bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa begitu, sekaliber Imam An-Nawawi begitu, yang sekarang kitabnya banyak dibahas, diulas oleh kita. Nah, teman-teman, kembalinya dari Mekah ini dengan berbekal ilmu yang cukup, Ahmad Dahlan kemudian diangkat menjadi khatib nih. Khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta, di Masjid Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya. Nah, pada posisi ini ia mendapat gelar Mas yang menurut Carol A. Steinbring sudah dapat digolongkan sebagai kelompok kaum bangsawan atau ningrat meskipun dengan strata yang rendah begitu. Nah, Ahmad Dahlan kemudian mengajar. Awalnya kan sebelum mengajar, Ahmad Dahlan ini pernah bekerja sebagai pedagang kain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan pekerjaan ini ia sering melakukan bepergian dan mengadakan hubungan dengan pedagang lain, termasuk dengan sejumlah pedagang keturunan Arab. Selain berdagang, Ahmad Dahlan pula pada hari-hari tertentu menjadi guru pengajian agama ini bagi beberapa kelompok orang, terutama bagi sekelompok murid pendidikan guru pribumi di Yogyakarta. Jadi memang menjadi guru ini merupakan sampingannya guru ngaji ya. Bahkan Dahlan pernah mencoba mendirikan sebuah madrasah dengan bahasa Arab sebagai pengantarnya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Nah, akibat aktivitas dagangnya dengan orang-orang Arab, Ahmad Dahlan ini sering mengadakan hubungan dengan Syekh Ahmad Surkati ya, yang notabene merupakan pendiri Jamiatul Khair. Kemudian keduanya sepakat untuk mendirikan organisasi kader yang mendukung cita-cita kemajuan Islam. Yang kemudian nanti Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Ahmad Surkati mendirikan Al-Irsyad. Selain dengan Jamiatul Khairnya. Nah, Ahmad Dahlan juga masuk menjadi anggota Budi Utomo tahun 1909, sebuah organisasi yang didirikan kaum elit intelektual berpendidikan barat yang bertujuan menciptakan kemajuan dan kemuliaan bangsa dan tanah air Indonesia. Dahlan juga menjadi anggota organisasi Syarikat Islam yang didirikan di Solo tahun 1912.
Dari banyaknya organisasi yang dimasuki, tampak bahwa Ahmad Dahlan ini memiliki minat yang tinggi dalam berorganisasi, yang kelak pengalaman organisasi ini digunakannya untuk melakukan pembaharuan keagamaan. Nah, Ahmad Dahlan juga pernah kemudian mengajar di Quick School di Yogyakarta dan Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren, sebuah sekolah untuk pegawai pribumi di Magelang. Peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sebuah sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hug School Muhammadiyah, dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Muallimin yang bertempat di Patang, Puluhan, Kecamatan Wirobrajan, dan Muallimat Muhammadiyah khusus perempuan di Soronatan, Yogyakarta. Gitu. Makanya pendirian ini bertepatan ya, kalau tidak salah ini tahun 1911, tepatnya 1 Desember 1911. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan sebuah sekolah agama di lingkungan keraton dengan sistem pendidikan gubernemen yang memberikan pelajaran umum. Nah, sekolah itu ya, menurut Steinbring ini merupakan sekolah Islam pertama di Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah. Menurut Deliar Nur, pendirian sekolah ini sebagai akibat dari aktivitas Dahlan yang sejak tahun 1909 banyak terlibat di Budi Utomo sebagai guru pelajaran atau pengajaran agama. Anggota-anggota Budi Utomo umumnya adalah mereka yang bekerja di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan. Dengan mengajarkan agama kepada mereka, Dahlan berharap ia dapat mengajar di sekolah-sekolah pemerintah tersebut. Di sekolah ini, Dahlan menerapkan segala gagasan dan pikirannya mengenai pendidikan dengan menggunakan metode pendidikan barat, memakai kursi dan meja, dan dalam bentuk klasikal. Sekolah ini menjadi cikal bakal tumbuhnya gagasan pendirian Muhammadiyah. Jadi tahun 1911 ini dikatakan sebagai tahun yang sibuk bagi Ahmad Dahlan. Selain sebagai khotib ya, kemudian aktif di Budi Utomo, kemudian sebagai pedagang, dan juga pengajar di Quick School, Ahmad Dahlan juga kemudian mengelola sekolah lainnya. Nah, kemudian melihat kesibukan seperti ini, Raden Sosrosu Gondo dan Mas Raji ini menyarankan agar sekolah miliknya itu didukung oleh sebuah organisasi sendiri, begitu. Nah, saran kedua temannya ini adalah masukan bagi Dahlan untuk mengembangkan sistem sekolahnya. Namun Dahlan berpikir saran itu bukan semata-mata untuk sekolahnya saja, namun menjangkau bidang yang cukup luas, yakni umat Islam Indonesia. Pemikiran Dahlan ini kemudian dibulatkan untuk mendirikan sebuah organisasi pembaharuan Islam. Awalnya kemudian bermula pendidikan atau awal mula pendirian Muhammadiyah, begitu. Kemudian, nah itulah diantara faktor awal mula kemudian Muhammadiyah bisa terbentuk, berawal dari pemikiran-pemikiran dan pedulian terhadap masyarakat atau umat Islam waktu itu. Awalnya itu Muhammadiyah ini
diperuntukkan bagi masyarakat Yogyakarta. Pada tahun 1927 mengalami perkembangan lain dalam statuten dan Algemeen Usdelijk Reglement daripada Muhammadiyah. Disebutkan bahwa, jadi kalau bahasa kita QAQD atau NAND atau ADART ya, sebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama di antara para anggotanya. Dengan tujuan ini berarti Muhammadiyah sudah menasional, yaitu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lambat laun, Muhammadiyah berkembang di seluruh Pulau Jawa dan mendirikan berbagai cabangnya di wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Muhammadiyah dengan tujuan ini tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip keagamaannya dan tidak pernah menjadi satu partai politik, walaupun para pemimpinnya cenderung memperlihatkan aktivitas politiknya. Nah, untuk melaksanakan tujuan tersebut, menurut Pitcairn, berbagai aktivitas telah dilakukan Muhammadiyah, yaitu pertama, mendirikan, memelihara, dan membantu lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran umum, di samping mata pelajaran tentang dasar-dasar agama Islam. Dua, mengadakan pertemuan antara anggota dan para simpatisannya untuk bersama-sama membahas soal dalam agama Islam. Tiga, mendirikan dan memelihara ataupun memberi bantuan kepada tempat-tempat peribadatan, wakaf-wakaf dan masjid-masjid tempat orang sholat. Kemudian menerbitkan atau memberikan bantuan untuk penerbitan buku-buku, piagam-piagam, brosur-brosur, dan surat-surat kabar yang merupakan media penyebaran agama Islam yang bagaimanapun juga tidak boleh berlawanan dengan hukum, undang-undang negara, dan kesusilaan. Kemudian pada perkembangan berikutnya, Anggaran Dasar Muhammadiyah Desember tahun 1950 menyebutkan bahwa organisasi ini bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mewujudkan tujuan ini, Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidup suburkan masyarakat tolong-menolong, kemudian menghidup suburkan masyarakat yang tolong-menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadat dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda, berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan berusaha dengan segala kebijakan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Begitu. Nah, dengan tujuan tersebut, Muhammadiyah tidak lagi menjadi organisasi terbatas oleh lokalitas, waktu, dan tempat. Jadi cita-cita utamanya adalah untuk mementingkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ajaran Islam, baik pendidikan di sekolah, madrasah, ataupun pendidikan dalam masyarakat. Nah, untuk ini, menurut Muhammad Yunus, banyak lembaga pendidikan didirikan oleh Muhammadiyah seperti Quick School tadi ya, Quick School Muhammadiyah, Muallimin Muhammadiyah, Muallimat Muhammadiyah, dan Jaimat, Kuliah Mubalighin Mubalighat, Tabligh School, dan berbagai sekolah model Belanda seperti HIK Muhammadiyah, HIS Muhammadiyah, Mulo Muhammadiyah, AMS Muhammadiyah, dan Madrasah Muhammadiyah baik tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, maupun wusto yang semuanya didirikan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, pendirian
sekolah Muhammadiyah ini difaktori oleh dua alasan ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sementara menurut Steinbring, dia menanggapi bahwa keberhasilan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan disebabkan karena adanya kenyataan bahwa Muhammadiyah menghadapi lingkungan sosial yang terbatas pada pegawai, guru maupun pedagang yang berasal dari masyarakat kota. Kelompok menengah kota ini merupakan latar belakang sosial yang dominan dalam lingkungan Muhammadiyah hingga sekarang. Kelompok ini menguasai percetakan yang secara ekonomis penting bagi masyarakat. Kelompok menengah kota ini senantiasa mementingkan pendidikan model barat, dan karenanya mereka sangat antusias sekali ketika Muhammadiyah menyediakan model pendidikan barat yang ditambah dengan pendidikan agama. Dari sini orang sering mengatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gejala kota begitu. Nah, faktor internal ini berkaitan dengan sikap beragama umat Islam yang belum rasional, masih terpengaruh budaya dan masih lekat dengan budaya tasawuf dan tarekat. Kita tahu bahwa Muhammadiyah ini lahir dengan corak pemikiran yang berbeda, mengikis ajaran-ajaran yang istilahnya lekat dengan budaya tasawuf dan tarekat begitu. Malah seperti dikatakan tadi bahwa hal ini dilihat dari bagaimana Muhammadiyah membangun sekolah, mendirikan sekolah dengan mengadopsi pendidikan ala barat, tetapi tidak menghilangkan atau tidak mereduksi nilai-nilai agama atau nilai-nilai keislaman. Hal ini dilakukan supaya umat Islam tidak terkesan jumud begitu. Umat Islam kemudian maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tidak mereduksi nilai-nilai agama dan keislaman begitu. Nah, diakui Syafi'i Ma'arif bahwa Muhammadiyah pada saat kelahirannya memang memiliki watak urban yang begitu terasa begitu. Sang pendiri mempunyai wawasan nasional bahkan mendunia. Dahlan berhasil menembus pergaulan dengan kalangan elit berpengaruh, baik dengan kalangan Budi Utomo, syarikat Islam, maupun dengan golongan Kristen. Dahlan ingin menegaskan bahwa Islam bukanlah wajah desa yang telah mengalami pengerdilan akibat terpasung oleh faham dan amal yang menyimpang dari ajaran pokok Al-Quran dan Sunnah. Namun sangat disayangkan belakangan ini, sebagaimana penilaian Taufik Abdullah dan Kunto Wijoyo, Ma'arif menegaskan bahwa Muhammadiyah malah surut menjadi gejala kota kecil karena tidak mampu lagi mengantisipasi kecenderungan zaman. Ini merupakan penilaian kritis yang dikemukakan oleh aktivis Muhammadiyah sendiri. Untuk itu, Ma'arif menawarkan agar Muhammadiyah bukan sekedar menjadi gerakan amal, tetapi harus menjadi gerakan ilmu dan intelektual, karena dengan ilmulah tokoh-tokoh besar Muhammadiyah mampu mengangkat Muhammadiyah memasuki arus urban dalam budaya Indonesia. Nah, yang kedua ada faktor eksternal ya. Kalau faktor eksternal ini imbas dari jajahan Belanda, berimbas pada situasi pendidikan. Pendidikan Belanda dikenal dengan pendidikan sekuler yang anti terhadap agama, mempengaruhi kondisi umat Islam. Jadi kalau eksternal ini, Ahmad Dahlan menilai bahwa pola pendidikan yang diterapkan Belanda itu sangat sekuler. Sekuler berarti memisahkan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Pelajaran agama tidak boleh masuk ke ranah-ranah publik. Agama mesti disimpan rapat-rapat di rumah ibadah masing-masing begitu, tanpa kemudian diimplementasi dalam kehidupan yang lebih luas. Nah, bagi Ahmad Dahlan ini bahaya, karena kalau demikian adanya, nanti khawatir akan mencetak generasi Islam yang hampa, yang kosong dari nilai-nilai spiritual. Oleh karenanya, Ahmad Dahlan kemudian membangun sekolah dengan model pendidikan Belanda, model pendidikan Barat, tetapi kemudian tidak mereduksi nilai-nilai agama, memasukkan nilai-nilai agama begitu.
Nah, menurut Ahmad Dahlan, pendidikan seyogianya bisa memberi kesempatan dan peluang kepada peserta didik untuk sukses hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, tidak boleh ada sekularisasi dan dikotomisasi pendidikan. Tidak boleh. Orang dengan penilaian agama, dengan nilai-nilai agama itu semakin kuat nilai agamanya, dia semakin sukses. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia, begitu. Karena Islam sendiri merupakan ajaran yang berkemajuan, ajaran yang mendorong penganutnya untuk berpikir maju, untuk kemudian menjadikan umat Islam sebagai umat yang rahmatan lil alamin, umat terbaik, dengan pola-pola dan ajaran-ajaran yang menekankan atau berorientasi kepada kesuksesan. Ada ajaran disiplin, ada ajaran tepat waktu, itu di Islam. Islam sudah menekankan hal itu. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini kaitan dengan disiplin contoh kecilnya. Islam sebetulnya sudah mengajarkan banyak hal untuk menuju kesuksesan, tinggal implementasi dari masing-masing penganut Islam itu sendiri. Nah, menurut Dahlan, materi pendidikan yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Materi Al-Quran dan hadis meliputi ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran dan hadis menurut akal, kerjasama antara agama, kebudayaan, kemajuan peradaban, hukum kausalitas perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, dan akhlak budi pekerti. Ini kemudian materi pendidikan yang mesti diajarkan. Kalau lihat secara sepintas, memang Ahmad Dahlan ini mencoba mengkombinasi ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Tetapi tentu saja yang prioritas, yang ditempatkan pertama kali adalah pengajaran tentang Al-Quran dan hadis, karena sumber referensi Islam yang utama. Baca, menghitung, menulis, ilmu bumi dan menggambar dan seterusnya itu adalah ilmu-ilmu penunjang lain yang bisa mengantarkan kesuksesan umat Islam di dunia. Gitu. Musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran dan hadis, ini kemudian bisa diajarkan kalau kemudian Quran hadisnya sudah kuat. Kalau Quran hadis sudah kuat, mau diajarkan filsafat yang dalam, filsafat yang ekstrim sekalipun, tidak akan goyah akidahnya. Nah, perumusan kurikulum Muhammadiyah secara spesifik ada pada tahun 1936. Walaupun pendirian Muhammadiyah 1912, tetapi kurikulumnya secara spesifik itu hadir pada tahun 1936. Pada mulanya tujuan pendidikan ini tampak dari ucapan Ahmad Dahlan, dadiji kiai sing kemajuran ajak kesel anggonu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Ahmad Dahlan, materi yang mestinya disampaikan kepada peserta didik adalah yang pertama, pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi akhlak yang pertama, ilmu tanpa akhlak itu kosong. Apalah arti ilmu kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Yang kedua, pendidikan individu yang yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang kesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Jadi Ahmad Dahlan mencoba kemudian mengkombinasi, ya seperti yang tadi saya katakan, ilmu-ilmu yang sifatnya individu dan ilmu-ilmu yang sifatnya umum atau sosial. Jadi pendidikan akhlak ini berkaitan dengan individu dan untuk kemaslahatan sosial.
Kemudian pendidikan individu ini yang berkaitan dengan bagaimana menunjang kesuksesan dirinya di dunia dan juga di akhirat kelak gitu. Yang ketiga ada pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesedihan, bukan kesedihan maksudnya, menumbuhkan kesadaran dan keinginan hidup bermasyarakat begitu. Nah, di dalam menyampaikan pelajaran agama ini, Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, ya, tetapi kontekstual. Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitulah Islam. Tidak dipahami secara tekstual, tetapi harus kontekstual. Tidak kemudian memahami ayat itu letterlek ayatnya, tetapi kemudian dipahami secara konteks dan maknanya secara lebih luas, supaya kemudian bisa diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian cara belajar mengajar di pesantren pada umumnya menggunakan sistem weton dan sorogan. Sementara Madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem klasikal atau masih seperti sekolah Belanda. Bahan pelajaran di pesantren mengambil dari kitab-kitab agama saja, sedangkan di Madrasah Muhammadiyah bahan pelajarannya mengambil dari kitab agama dan buku. Nah, menurut Toto Soeharto, Ahmad Dahlan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum sedemikian rupa dengan tetap berpegang kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagi Kiai Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pendengar hidup pemeluknya kecuali dipraktekkan. Betapapun bagusnya suatu program, menurut Dahlan, jika tidak dipraktekkan tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Jadi intinya harus ada praktek, bukan hanya sekedar teori begitu. Dahlan. Karena itu Ahmad Dahlan tidak terlalu banyak mengelaborasi ayat-ayat Quran, tetapi ia lebih banyak mempraktekannya dalam amal nyata. Nah, praktek amal nyata yang fenomenal ketika menerapkan apa yang disebut dalam surat Al-Ma'un yang secara tegas memberi peringatan kepada kaum muslim agar mereka menyayangi anak-anak yatim dan membantu fakir miskin. Untuk mengamalkan isi surat Al-Ma'un, Ahmad Dahlan juga mengajak santri-santrinya ke pasar Beringharjo, Malioboro, dan alun-alun utara Yogyakarta. Di tempat-tempat itu berkeliaran pengemis dan kaum fakir. Ahmad Dahlan memerintahkan setiap santrinya untuk membawa fakir itu ke masjid besar. Di hadapan para santri, Ahmad Dahlan membagikan sabun, sandang, dan pangan kepada kaum fakir. Ahmad Dahlan meminta fakir miskin untuk tampil bersih. Sejak saat itulah Muhammadiyah aktif dalam menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tidak puas, supaya kalian bisa kemudian mencari lagi di referensi-referensi lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.